teman-teman, kita mulai aja. Untuk pertemuan pertama kali ini, kita kenalan udah, pemaparan tentang program udah, tentang jadwal udah. Jadi, kita sepakat yang on mic, di mute dulu ya. Kalau on cam boleh. Nah, kita sepakat bahwa jadwal kita itu di hari Sabtu dan Minggu jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Kalau misalkan yang mau sholat dulu. Yang mau sholatnya nanti juga nggak apa-apa, itu pilihan. Khusus yang muslim ya. Kemudian untuk pembelajaran kita itu full 30 kali pertemuan ya. Di pamflet tertera 30 kali pertemuan full Zoom meeting. Dan 10 bulan itu adalah masa di mana teman-teman bisa tanya jawab free tentang materi yang udah diajarkan. Nah, sekarang sebelum saya mulai pembelajaran, saya ingatkan sekali lagi, ikuti apa yang saya katakan. On cam. Oke. Langsung masuk ke materi pertama. Karena teman-teman ada yang udah belajar, ada yang baru belajar, ada juga yang sama sekali sebenarnya bukan basic di akuntansi, tapi pengen belajar akuntansi. Dan ada yang nol banget, ada juga yang udah expert, ada yang masuk sini, tapi ingin belajar lagi dari nol. Sekarang, coba dicek layar saya sudah muncul apa belum? Sudah, Kak. Sudah muncul materi. Sudah, Kak. Oke. Kalau kayak gini, aman nggak? Kayak gini. Sudah, Kak. Supaya saya bisa lihat kalian dan nah, segini kelihatan nggak? Atau kecil? Kelihatan. Cukup, Kak, cukup. Agak kecil. Agak kecil sih, Kak. Agak kecil. Ini pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP atau pakai laptop? Materinya kecil, nggak kelihatan. Oke, saya share di WA dulu ya. Hai. Supaya bisa diikuti juga. Saya share di WA. Bentar. Oke, yang di laptop kemudian nggak kelihatan, boleh bisa dilihat di WA masing-masing. Udah masuk belum WA-nya? Belum, Kak. Belum ya? Masih loading. Belum dikirim ya? Masih muter, nanti bakalan kekirim. Kita sambil berjalan aja. Oke. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang materi bab 1 terkait akuntansi dan lingkungan bisnis. Ini share screen saya udah muncul apa belum? Nih. Udah. Udah. Kayak gini.
Muncul? Iya. Bab 1. Bab 1. Oke. Sip. Tujuan pembelajaran yang di pertemuan kali ini, harapan ya, ini berupa harapan atau goal orientasi yang didapatkan dari pertemuan pertama. Peserta itu diharapkan bisa menjelaskan definisi dari akuntansi, proses, serta pemahaman terkait kepentingan-kepentingan yang ada dalam akuntansi. Kemudian, peserta nanti bisa menjelaskan profesi-profesi yang ada di bidang akuntansi dan klasifikasi perusahaan. Kemudian, memahami etika terkait dalam profesi akuntansi. Kemudian tentang PABU. PABU itu adalah peraturan akuntansi yang berlaku umum dan asumsi-asumsi dasar. Kemudian menjelaskan persamaan akuntansi, menjelaskan aktiva, kewajiban ekuitas, dan menganalisa dan serta mengevaluasi akuntansi untuk transaksi bisnis nantinya, gitu ya. Tapi sebelum jauh ke sana, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu terkait akuntansi sendiri itu apa sih, gitu kan? Akuntansi itu pertama kali ditemukan oleh Luca Pacioli. Nah, itu tuh bapak akuntansi dunia. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya siapa yang menciptakan akuntansi yang serumit ini, padahal simple, ya ini jawabannya. Luca Pacioli. Oke, saya full aja lah ya. Nah, kemudian untuk konsep dari akuntansi itu sendiri, teman-teman pasti kenal dengan istilah debit dan kredit, ya kan? Pasti kenal, pasti dengar. Tapi belum paham apa yang dimaksud dengan debit kredit. Pasti. Kenapa? Karena belum belajar. Nah, sebentar. Tapi saya nggak bisa lihat wajahnya teman-teman nih kalau setengah. Saya mau gini aja deh. Nah, kan biar kelihatan. Ada debit, ada kredit. Hal pertama yang wajib teman-teman pahami itu tentang aturan debit kredit. Selain tentang aturan, berarti harus tahu yang dimaksud dengan debit kredit itu apa, gitu kan? Nah, yang pertama, debit itu kalau secara filosofi ya, itu artinya hutang. Debit, debit, deber. Itu bahasa luarnya. Kemudian, maksud dari debit itu apa gitu kan? Debit itu aset yang dikuasai entitas. Entitas itu adalah perusahaan. Nih, yang berasal dari mana? Dari utang dan dari pemilik. Teman-teman pasti sering dengarnya aset sama dengan utang tambah ekuitas. Pasti dengar itu. Tapi nggak tahu maknanya ya kan? Nah ini maknanya. Filosofi atau asal muasalnya rumus aset sama dengan utang tambah ekuitas. Ini asalnya. Kemudian yang dimaksud dengan aset itu apa? Aset itu seluruh harta yang dimiliki atas nama perusahaan. Itu namanya aset. Ya. Aset kita apa? Aset perusahaan apa? Itu dibedakan antara kepemilikannya si pemilik perusahaan dengan kepemilikan atas nama perusahaan. Kenapa ada perbedaan? Ya, karena yang wajib disajikan laporan keuangannya yaitu laporan keuangan yang atas nama perusahaan. Seluruh kegiatan keuangan
di perusahaan. Makanya kenapa ada akuntansi? Karena ini asal muasalnya tuh ya bapak akuntansi menciptakan sistem akuntansi, sistem pencatatan akuntansi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merekam seluruh kegiatan yang ada di perusahaan kita. Gitu. Yang ketiga, kredit itu artinya apa? Kredit itu artinya meyakini atau suatu kepercayaan terkait pasifa. Pasifa itu apa? Pasifa itu yang termasuk liabilitas ditambah ekuitas. Itu adalah kepercayaan yang diberikan kreditur dan pemilik kepada entitas. Maksudnya apa? Maksudnya liabilitas itu kan utang. Utang itu berasal dari kreditur. Yang apa? Yang diberikan kepada perusahaan. Ya kan? Untuk apa? Sebagai modal. Untuk berjalannya entitas. Atau untuk berjalannya operasional perusahaan. Berikutnya ada ekuitas. Ekuitas itu kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepada entitas. Itu ekuitas namanya. Jadi kalau ada yang bertanya debit apa, kredit apa, sekarang udah nggak bingung lagi. Debit itu artinya hutang, tapi dalam artian aset. Ya. Hutangnya berbentuk apa? Hutangnya berbentuk kepercayaan dari kreditur dan kepercayaan dari pemilik. Pasti baru tahu kan? Nah, itu asal muasalnya. Ada debit, ada kredit. Nah, makanya terciptalah sistem pencatatan double entry bookkeeping. Pencatatan 2 akun dan atau lebih. Ada di debit, ada di kredit. Kenapa harus 2 akun? Kenapa nggak 1 akun aja untuk mewakili transaksi? Nggak bisa. Karena apa? Karena suatu transaksi itu pasti ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Makanya kita sebut sebagai jurnal nantinya. Nah, sekarang sebelum ke konsep akuntansi, pasti ada yang nanya, kenapa perusahaan harus ada yang memegang jabatan akunting, yang memegang pembukuan. Karena apa? Karena yang namanya perusahaan itu kegiatan operasionalnya, kegiatan usahanya itu skalanya besar. Bukan hanya sekedar kayak di warung. Kalau di warung itu nggak perlu pembukuan, paling jual, dapat uang, belanja, nanti sisanya itu jadi laba. Nah, kalau perusahaan itu nggak bisa, perusahaan besar itu. Dari pertambahan uang, pengurangan uang, kemudian ada pembelian, penjualan, kegiatan jasa lainnya. Itu wajib direkam. Dan itu oleh siapa? Oleh kita sebagai insan-insan akuntansi. Akuntan muda gitu, calon-calon akuntan muda. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman masih ada yang nanya, kenapa harus ada sistem yang kita pelajari ya? Kenapa akuntansi itu nggak dibuat simpel aja? Karena jawabannya adalah akuntansi itu punya satu acuan, punya kitabnya, punya aturan yang berlaku umum. Nah, akuntansi yang sedang kita pelajari adalah aturan akuntansi yang berlaku umum di mana-mana. Pasti sama. Karena apa acuannya? Standar akuntansi keuangan, yaitu SAK, yang diadaptasi dari IFRS. IFRS itu apa? Itu standar akuntansi keuangan dunia. Diadaptasi menjadi SAK oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ya ibaratnya kitabnya akuntansi itu ya SAK. Gitu. Selanjutnya, definisi dari akuntansi sendiri itu apa?
Kalau kita ditinjau dari segi pemakaiannya, akuntansi itu didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk apa? Perencanaan yang efektif, pengawasan, dan pengambilan keputusan nanti ujungnya. Bayangin, kalau misalkan nggak ada pencatatan akuntansi, sedangkan manusia itu sifatnya lupa. Pemilik perusahaan nanya, ini pengeluaran 10 juta tanggal sekian. Siapa yang ngeluarin? Kalau misalkan nggak ada catatan, nanti bisa saling saling tuduh. Kemudian saling apa? Saling menyalahkan kalau ada kesalahan. Tapi kalau ada bukti, ada yang namanya dokumen-dokumen untuk suatu rekaman atas transaksi atau atas suatu kejadian apapun yang terjadi di perusahaan, itu pasti terekam dengan adanya sistem akuntansi ini yang sistematis. Jadi apapun, kegiatan apapun, ada tanda tangan, ada validasi, itu yang diperlukan di akuntansi. Sehingga dari dokumen-dokumen yang sudah terkumpul nantinya bakalan menjadi suatu laporan keuangan. Selanjutnya, pasti ada yang nanya lagi. Kenapa perusahaan wajib bikin laporan keuangan? Jawabannya adalah karena yang namanya perusahaan selain hubungannya dengan karyawan, dengan manajemen, dengan pemilik perusahaan juga, apalagi yang besar, itu hubungannya dengan pemerintah terkait perpajakan. Kalau misalkan kita udah hubungan dengan pajak, artinya laporan keuangan kita udah nggak bisa main-main lagi. Udah nggak bisa asal catat, udah nggak bisa asal jurnal. Tapi harus memang betul-betul sesuai dengan standar. Karena nanti yang bacanya pun yang bisa dan paham laporan keuangan. Kalau misalkan laporan keuangan kita nggak sesuai dengan standar, pasti nggak akan bisa dibaca informasinya. Baca laporan keuangan dengan baca seperti ini, baca kalimat, itu berbeda konsepnya. Kalau baca kalimat, ya kita tinggal baca aja kan. Tapi kalau baca laporan keuangan, itu lebih kepada menganalisis isi dari angka-angka yang kita lihat. Bayangin kalau kita nggak punya ilmu akuntansi ya udah sekedar baca aja. Oh, kas saldonya 50 juta. Kemudian ada utang, saldonya 100 juta. Kita nggak akan tahu makna-makna itu. Dan pengaruh-pengaruh dari antar akun. Kita nggak akan tahu. Nah, jadi kita belajar laporan keuangan hari ini. Bukan hari ini ya, tapi untuk 30 kali pertemuan. Itu untuk bisa memahami makna dari minimal bisa bikin laporan keuangan. Kayak gitu. Ya. Selanjutnya, untuk pemakai, ya. Pemakai itu nanti ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Pihak internal berarti manajer, kemudian karyawan, itu pasti membutuhkan laporan keuangan untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja kita sebagai karyawan dalam bekerja. Kemudian ada pihak eksternal, contohnya ada dari pemerintah, itu untuk dasar pengenaan pajak, ya. Terus kemudian ada masyarakat, misalkan ketika ingin menanamkan suatu modal atau ingin menjadi pesaham, pasti ingin lihat laporan keuangannya bagaimana nih, likuiditasnya, kemudian tingkat apa ya, tingkat return yang bakalan dikasih kepada masyarakat berapa persen dari total yang kita simpan, itu yang kita tanamkan, itu semua diperlukan. Ya. Kemudian kegiatannya, kalau akuntansi itu
bukan sekedar jurnal-jurnal. Tapi ternyata banyak, teman, setelah menjadi praktisi di dunia akuntansi yang memang betul-betul bersentuhan dengan laporan keuangan, itu bukan hanya tentang bikin laporan keuangan aja, tapi terkait ngecek validitas transaksi, validitas bukti transaksi. Itu dilakukan oleh kita sebagai pihak yang mempunyai jabatan di posisi akunting gitu. Oke, sebelum lebih lanjut, saya mau ngasih tahu terkait kebiasaan-kebiasaan yang gak boleh dibawa ke lingkungan kerja. Nih, saya ada cerita. Karena saya orangnya suka skip grup ya. Ini saya mau cerita dulu bentar. Saya orangnya suka skip grup. Nah, siapa di sini yang suka skip isi chat grup? Suka? Banyak. Teman-teman suka nge-skip isi chat grup pas kuliah? Saya nggak kelihatan nih wajahnya. Coba bersuara, suka nge-skip isi chat grup pas kuliah? Teman-teman? Suka, sering dilakukan ya? Sering, pernah. Dan sudah menjadi kebiasaan. Tapi ternyata kalau kita udah ada di lingkungan kerja, hal-hal kayak gitu tuh nggak boleh. Sampai-sampai ada satu kejadian di mana, ini pengalaman aku ya, karena suka nge-skip grup, ada satu informasi terkait kewajiban satu pihak lah ya, yang harus dilaksanakan pada saat hari itu juga. Tapi ternyata baru tahu setelah 3 hari kemudian. Ditegur lah. Kenapa kamu gak baca grup? Ya cuman bisa nyengir doang kan. Dan merasa bersalah gitu. Hal-hal kayak gitu tuh ternyata sangat bisa disebut riskan. Bahaya juga. Untuk apa? Untuk keberlangsungan pekerjaan kita. Jadi, mulai sekarang selain diisi dengan hal-hal yang bisa membuat ilmu nambah, kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu tuh coba dikurangi dari sekarang, dari masa-masa kuliah. Karena kalau udah kerja emang benar-benar kita tuh dituntut buat profesional tuh emang benar-benar gitu. Bukan sekadar kayak kita di kampus bisa seenaknya. Menurut saya, dimarahin dosen itu lebih enak daripada dimarahin atasan. Menurut saya. Nah, karena teman-teman cita-citanya ingin menjadi seorang akuntan, ingin berkecimpung di dunia akuntansi, hal-hal kecil dimulai dari ketelitian, kemudian sungguh-sungguh, itu harus ditumbuhkan dari sekarang, teman-teman. Dari mulai kuliah. Jangan pas setelah lulus. Karena kebiasaan itu bakalan kebawa terus-terusan dan susah ngerubahnya. Oke, lanjut. Tadi intermezzo aja, jadi keinget. Sekarang lanjut ke materi lagi. Kelihatan share-nya, screen-nya? Kelihatan ya? Belum. Hah? Belum? Udah, Kak. Udah. Oke. Pembukuan. Nih. Apakah akuntansi itu sama dengan pembukuan? Jawabannya adalah pembukuan tidak sama dengan akuntansi. Ya. Pembukuan itu bagian dari akuntansi.
yaitu proses pencatatannya aja. Dari segi apa? Dari segi rekap, dokumen, transaksi, itu wajib ada. Itu namanya pembukuan. Nah, di sini ada ilustrasi nih. Akuntansi dan pembukuan. Ya. Pembukuan itu bagian dari akuntansi. Akuntansi memasukkan fungsi-fungsi pembukuan. Melibatkan apa aja? Melibatkan pengidentifikasian. Kemudian pencatatan. Pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi. Maksudnya gimana? Nah, satu, pengidentifikasian. Pengidentifikasian itu dimulai dari kita lihat dokumen transaksi. Jepret, ada bukti transaksi pembelian barang A misalkan. Kita identifikasi dari apa? Dari ini transaksinya, transaksi apa? Pembelian. Pembeliannya pembelian apa? Ini hubungannya dengan perusahaan apa? Belinya kemana? Kapan? Itu kita identifikasi. Ya. Pencatatan itu kita jurnal. Jurnal di mana? Ya, di boleh itu secara manual jurnalnya, boleh juga secara sistem. Kemudian, di sini ada pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi. Maksudnya, di akuntansi itu, dari dokumen-dokumen transaksi yang kita kumpulkan, dari yang kita identifikasi, kita jurnal, sampai kita sajikan jadi laporan keuangan, itu adalah suatu alat komunikasi sebenarnya. Bahwa dari satu pihak ke pihak lainnya, itu jadi alat komunikasi. Kita punya data buat menyampaikan suatu informasi keuangan yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Sebelumnya tuh ya sebelum detik ini gitu loh. Kalau tadi berarti ya tadi. Kalau kemarin berarti kemarin. Jadi fungsi akuntansi itu untuk mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa keuangan yang ada di perusahaan. Kita bayangkannya perusahaan yang sangat besar. Yang kedua, kalau pembukuan itu hanya melibatkan pencatatan peristiwa ekonomi aja. Berarti apa? Sebatas mencatat peristiwa, misalkan ditulis gitu ya. Kayak zaman-zaman dulu ada, kalau mahasiswa sih biasanya mahasiswa itu suka nyatet pengeluaran penerimaan. Pengeluaran penerimaan gitu doang. Itu namanya pembukuan. Tapi kalau akuntansi ada sistemnya yang akan kita pelajari ini. Bisa membedakan antara pembukuan dengan akuntansi? Bisa? Bisa? Bisa. 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 Kalau bisa, saya tanya. Kalau misalkan saya nyatet pengeluaran di buku kas, cuma nyatet aja. Pengeluaran 10 juta tanggal 5 Januari untuk pembelian barang A. Berarti itu pembukuan atau akuntansi? Pembukuan. Oke. Tapi kalau misalkan saya nyatet, saya bikin bukti transaksinya, lalu saya jurnal, lalu disajikan menjadi laporan keuangan seluruh transaksi yang terjadi 1 bulan. Berarti itu akuntansi atau pembukuan? Akuntansi. Jadi orang akuntansi udah harus bisa ngebedain mana akuntansi, mana laporan keuangan. Karena kejadian sama teman saya. Ada teman saya waktu D3, konyol banget. Sidang tugas akhir ketika D3.
menampilkan suatu sirkulir kas, ya, mutasi kas, penambahan, pengurangan, tapi judulnya laporan keuangan. Kalau kelihatannya sepele kan, cuman salah judul aja. Tapi karena kita nggak teliti, karena kita nggak tahu mana laporan keuangan, mana pembukuan, akhirnya apa? Akhirnya malu atuh. Kita lagi sidang, otomatis tahapan akhir lah ya, di jurusan akuntansi, tapi nggak bisa ngebedain mana pembukuan dan mana laporan keuangan. Malu sama dosen. Kalau sama teman-teman lah ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau sama dosen penguji, dosen pembimbing yang lebih malu. Jadinya, kejadian kayak gitu. Jadi hal-hal sepele ternyata itu sangat berpengaruh terhadap kredibilitas kita gitu. Karena kita orang akuntansi tapi nggak bisa ngebedain mana pembukuan, mana laporan. Ya, lanjut. Oke, saya share lagi. Siapa aja sih pemakai laporan keuangan gitu ya. Jadi hal-hal yang sering ditanyakan sama teman-teman itu sekarang terjawab. Siapa yang pakai laporan keuangan? Kenapa gue harus ribet bikin laporan keuangan? Tapi yang yang dipelajari ribet banget. Tapi ternyata isinya gini-gini doang, gitu, angka-angka doang, debit kredit. Tapi tetap nggak ngerti juga, walaupun kelihatannya simpel. Nah, jangan sampai kayak gitu, ya. Pemakai informasi akuntansi itu, 1, investor luar. Tadi udah disinggung, terkait investor luar itu berarti pihak penyedia dana. Misalkan, teman-teman ada yang mau deposito di bank saya, nanti dapat bunga per bulannya. Kalau teman-teman sebagai investor, contoh mau deposito atau mau jadi pesaham, pasti butuh laporan keuangan, pasti pengen lihat. Kalau deposito nggak perlu lihat laporan keuangan sih, cukup lihat rate-nya aja. Tingkat bunga yang diberikan nanti berapa persen per tahun atau per bulannya. Tapi kalau sebagai pesaham, nih, pengen lihat laporan keuangannya 5 tahun ke belakang kayak gimana. Oh, sehat. Oh, tingkat likuiditasnya bagus. Kemudian dari segi nama baik di masyarakat bagus. Otomatis investor luar pasti tertarik. Salah satu unsur penentu mau tadi terputus ya. Oke, lanjut teman-teman. Sampai investor tadi. Masih cerita-cerita kalau pertemuan pertama tuh, jangan dulu kehitungan. Nah, nanti liar nanti pasti. Kalau nggak tahu filosofi dari akuntansi. Ya. Lanjut. Yang kedua, kreditor. Nih, kreditor itu pihak peminjam dana. Contoh, perusahaan pengen ekspansi, pengen membuka cabang di setiap tempat. Otomatis kalau pengen buka cabang di setiap provinsi, di setiap kabupaten, butuh dana kan? Dan dana itu nggak kecil. Nah, ketika perusahaan kita udah stagnan, laporan keuangannya kemudian cenderung naik labanya, otomatis kalau perusahaan kita mengajukan dana ke bank, cair. Plafon berapapun, kalau perusahaan kita bagus, laporan keuangannya pasti dibantu pendanaannya. Kreditor lihat dari laporan keuangan. 3, pemerintah, pihak otoritas pajak. Nah,
Semakin bagus laporan keuangan kita, semakin gede pajaknya. Antara laporan keuangan internal dengan laporan keuangan yang di show off ke publik pasti beda. Apalagi ke pajak. Kalau ke pajak, biasanya laporan keuangan itu suka dikecil-kecilkan labanya. Tapi kalau keluar, laporan keuangan itu biasanya labanya dibesar-besarkan. Kalau untuk internal, pasti yang nyata. Itu udah jadi rahasia umum bahwa perusahaan-perusahaan, nggak semua, tapi rata-rata seperti itu. Karena apa? Karena kita punya usaha, tidak ingin kena pajak yang besar. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk mendapatkan dana dari luar, kita ingin sebanyak-banyaknya. Biasanya seperti itu. Tapi nggak semua ya. Kemudian, manajer, karyawan, dan pelanggan butuh laporan keuangan untuk apa? Untuk kepercayaan. Kalau pelanggan untuk tingkat kepercayaan. Tapi kalau untuk manajer dan karyawan, itu untuk menjalankan atau untuk meningkatkan operasional perusahaan menjadi lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya, dari pemakai informasi akuntansi atau pemakai laporan keuangan ini, itu masing-masing punya peran bagi pihak yang berkepentingan. Laporan keuangannya satu yang kita buat, tapi bagi beda pihak, beda juga manfaatnya. Itu ajaibnya akuntansi. Padahal cuma satu yang kita buat, tapi bisa dipakai oleh siapa aja. Karena apa? Karena akuntansi punya standar. Paham? Gak ada suaranya, ay. Paham, Kak. Paham, Kak. Udah dulu capek. Mau nanya dulu. Aku mau tanya dulu. Jadi, kalian belajar akuntansi kenapa? Saya belum nanya dan saya belum kenalan dan juga nggak mau kenalan. Tapi nanti juga kenal. Aduh, kalian belajar akuntansi pengen apa? Intinya gitu. Mari kita luruskan dulu tujuan. Kita satu tujuan dulu, biar beriringan. Kalau misalkan ini tujuannya kemana, tujuannya ke sini, tujuannya ke sana, ya pasti nggak akan nyambung. Saya tanya satu-satu. Kak Hikmah dulu deh. Kak Hikmah, ini teman-teman kalau yang ikut di volume-volume sebelumnya, Kak Hikmah itu udah berapa kali ikut, Kak? 3, 4, 1, 2 berarti. Sama yang sekarang 2 berarti. Sama yang sekarang 2 ya? Kemarin berapa pertemuan tuh? 4. Yang ini 5 kayaknya. Enggak, maksudnya ikut volume sebelumnya. Baru kemarin, baru ini volume kedua. Nah, ini udah volume kedua. Ikut lagi. Kenapa ikut lagi, Kak? Untuk apa? Buat apa ya, Kak ya? Gabut aja? Enggak sih, kayak pengen ngedalamin lagi aja. Soalnya kayak masih awam juga. Kayak ketemu soal lagi nge-lag lagi gitu. Bingung lagi. Sekarang udah semester berapa, Kak? Semester 2. Semester 2. Tapi sambil kerja juga ya? Iya. Kerja di bidang? Bidang bagian pembukuannya sih. Nah, Kayak transaksi itu. Berarti nyambung berarti ya. Jadi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa sejalan. Gitu. Saya mau tanya lagi. Ada Ibu Nani di sini. Ibu Nani, mohon izin. Ya, Mbak. Belajar akuntansi buat apa, Bu? Ingin membuat laporan keuangan yang benar sesuai dengan aturan. Waduh, ini agak
Agak berat nih bahasanya. Kemarin itu apa ya, masih agak, ada yang rancu gitu karena kan belajarnya di Google gitu. Jadi ingin lebih lebih yang benar aja. Iya yang benar. Di Google nggak benar emang. Kadang-kadang kadang-kadang ada di Google itu yang nggak apa ya, nggak sesuai dengan dunia kerja kadang-kadang. Iya, karena Jadi kalau sudah, kalau sudah menyangkut pajak gitu. karena di Google itu komunikasinya satu arah. Apa yang diinformasikan sama Google, kita nggak bisa nanya maksudnya apa. Jadi kita rancu. Nah, fungsinya ada kelas ini ya kita diskusi gitu. Oke. Dari ibu bekerja posisinya atau guru atau apa? Bekerja, Bekerja di bidang akuntansi juga. dia di bagian-bagian keuangan juga. Bagian keuangan. Waduh, ini berarti dua yang udah bekerja. Siapa Cung yang mahasiswa? Wah, banyak. Semua mahasiswa kayaknya ini mah. Coba Kak, Kak Nadia, Kak Nadia kalem banget. Nadia AZX. Halo Kak, Halo Kak, boleh kenalan? boleh. Dari mana Kak? Oke. Ya, Dari mana? saya dijaga itu. Itu asal dari Sidoarjo, Sidoarjo. Jawa Timur. Kuliah di mana? Di Universitas Terbuka. Oke. Kenapa Kak pengen Ambil belajar akuntansi. akuntansi? Ya? Kenapa Ya. kuliah akuntansi dan pengen belajar akuntansi? Alasannya lebih karena keluarga kan ada bisnis keluarga. Jadi rencananya nanti saya bisa membantu bagian keuangannya. Soalnya kan memang perlu orang khusus untuk memahami keuangan buat ini untung nggak sih untuk sebulan ini gitu, lebih ke gitu sih Kak. Oke, berarti untuk bisnis Bermanfaat. ya, untuk urusan bisnis. Oke. Sip. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Oke, kita ambil sampel tadi berapa orang? 1, 2, 3. 3 orang. Rata-rata mahasiswa pengen belajar akuntansi lebih lanjut itu untuk sekedar menggugurkan nilai. Rata-rata. Keluhannya apa? Keluhannya biasanya Kak aku linjur, nilaiku anjlok. Bisa nggak ya belajar akuntansi supaya nilaiku naik lagi? Rata-rata kayak gitu. Itu nggak salah, tapi tujuan yang lebih apa ya? Lebih relate-nya, sebaiknya yang lebih baik itu bagaimana kita belajar akuntansi supaya kita nanti nggak hanya sekedar lulus kuliah, nggak hanya sebagai penggugur nilai, tapi bisa juga sebagai ilmu yang kita punya, kelebihan kita bisa dipakai di kemudian hari gitu. Jadi kita belajar sesuatu jangan ambil tujuan jangka pendek. Kalau tujuan jangka pendek ya udah, nanti setelah tujuan itu tercapai lewat. Tapi kalau tujuan jangka panjang, kita bisa akuntansi, kemudian kita ngerti, kita mau kemanapun, kita mau berkecimpung di dunia bisnis, usaha, mau jadi karyawan, atau mau jadi apapun. Kalau paham akuntansi, selama itu masih bersentuhan dengan akuntansi, itu pasti bisa. Contohnya saya fleksibel orangnya. Ngajar akuntansi, ayo. Jadi praktisi jadi akuntan, ayo. Jadi dosen, coming soon. Nah, jadi akuntan, coming soon. Karena apa? Karena saya memupuk ilmu akuntansi dari kapan coba? Dari sejak SMK. Dari SMK 3 tahun, D3 3 tahun, S1 2 tahun, 3, 3, 2, 8.
sekarang kerja di bidang akuntansi, otomatis akuntansi itu udah jadi darah daging gitu kayaknya. Ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa fleksibel. Usaha ayo, bisnis, usaha dan bisnis sama ya. Bisnis ayo, terus juga jadi karyawan bisa, jadi pengajar bisa. Kadang-kadang gali sumur pun bisa gitu. Intinya, teman-teman belajar sesuatu harus lihat untuk jangka panjangnya, ya. Sampai detik ini, apa yang saya sampaikan tadi, materi yang secuil, bisa terserap nggak? Yang dimaksud dari akuntansi yang akan kita pelajari itu, pertama, harus sesuai standar, ya. Kedua, fungsi belajar akuntansi itu supaya kita nantinya bisa bikin laporan keuangan, itu yang pertama. Terus paham hubungan antar tahapan. Karena nanti setelah ini aku cerita-cerita tentang pengalaman yang udah aku temui setelah belajar dan menjadi praktisi di dunia akuntansi ya. Jadi gini, akuntansi itu bisa kita rasain manfaatnya pasca kuliah sebenarnya. Dan beda banget ternyata antara yang kita pelajari dengan kenyataannya. Kalau yang kita pelajari cuma secuil, di kuliah itu cuma sedikit, tapi setelah kita masuk di dunia yang sebenarnya, luas. Makanya kita harus siap. Siap apa? Terutama dari segi mental dan kemauan. Rata-rata orang yang belajar akuntansi bareng saya, khususnya di kelas, kalau yang privat konsisten. Karena memang betul-betul inginnya tuh ingin banget kalau yang privat. Tapi kalau yang kelas nih, pertemuan sekarang nih, berapa orang? 51 orang. Pertemuan 2, 3, 4, dan selanjutnya pasti mulai nggak ada orangnya. Kenapa? Karena akuntansi itu emang ngebosenin. Kalau nggak mau. Jadi, sekarang saya mau perjanjian. Siapa yang bakal stay terus sampai 30 kali pertemuan? Yang bisa komitmen. Ini nggak ada mic-nya emang? Ini nggak ada mic-nya. Saya cuma tergantung kerjaan sih Kak, soalnya lagi juga. Oke, yang lagi kerja. Kadang lembur. Oke. Insya Allah bisa ikut terus, Mbak. Nah, sip. Ini sudah jadi unmute karena bising ada orang kenduri. Oh iya iya. Tetangga ada kenduri. Kenduri. Iya, ya Bu. Oke. Teman-teman, di pertemuan pertama ini kita nggak perlu serius-serius dulu. Karena apa? Karena kita proses kenalan. Terus juga apa ya? Saya lebih ke ngobrol dulu karena pengen tahu karakter satu persatunya nih. Dari pertemuan pertama, kedua, tiga, diusahakan akan ikut terus. Oke. Dan seterusnya, saya ingin komitmen. Kalian juga ingin komitmen kan? Kayak jadwal tetap maju gitu. Terus juga materi tersampaikan. Terus juga teman-teman bisa mendapatkan apa yang dijelaskan dan goal orientasi nanti di akhir teman-teman bisa ngerti walaupun secuil itu nggak apa-apa dari akuntansi. Kita seragamkan, kita belajar dari nol, dan sebelum kita ke materi jurnal ya, kemudian buku besar, neraca,
laporan neraca saldo maksudnya, laporan keuangan, itu jauh ke situ, saya sampaikan dulu terkait hubungannya dulu. Kenapa? Karena memang teman-teman harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari, hubungannya kayak gimana, itu harus tahu. Kalau nggak tahu, nanti ketika saya bawa ke materi A, materi akuntansi yang sesungguhnya, pasti teman-teman bingung. Ini maksudnya gimana? Contoh, teman saya ajak jalan-jalan, kemana aja keliling, tapi nggak tahu tujuan. Pasti bingung, ini mau kemana sih arahnya gitu kan. Ini kita mau ke tempat apa? Pasti kayak gitu. Contoh analoginya. Makanya saya kasih tahu dulu terkait fungsi akuntansi, terus siapa aja nanti yang pakai laporan, terus maksud dari laporan itu kenapa dibuat. Alasan-alasan itu yang tadi saya sampaikan perlu diketahui supaya apa? Supaya membangun kesiapan ketika teman-teman nanti berhadapan dengan materi yang sesungguhnya. Kalau misalkan nggak tahu, ya itu tadi pasti kayak nggak beda jauh lah sama di kelas. Di kelas juga dosen tiba-tiba ngasih silabus, pasti nanya, ini pertemuan 1 belajar A, pertemuan 2 belajar B. Ini maksudnya apa ya gitu. Nanti ujungnya kemana ya? Pasti bertanya-tanya kayak gitu. Kalau saya dulu pas kuliah, ketika tiba-tiba dikasih rincian pembelajaran selama 14 kali pertemuan, tapi nggak dikasih tahu dulu tujuannya apa, pasti bakalan bingung. Aku bingung dulu. Makanya, metode saya itu sampaikan dulu mau kemana. Dan sekarang kita lanjut lagi. Sampai yang tadi, ada yang bertanyakan dulu atau tidak? Atau cukup jelas, sudah jelas atau belum? Oke. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Sekarang saya mau on cam. On cam lagi ya. Ini meleng dikit off, meleng dikit off. Kebiasaan di kampus ini mah. Gak boleh gitu ya. Di tempat aku udah jam 10 tau Kak. Iya, udah jam 10. Di aku jam 9. Kak Hikmah di ini sih, apalagi di ini, di Pak Dedi nih, ada Pak Dedi. Pak Dedi Papua, wait. Udah jam 11 kayaknya. Pak Dedi masih hadir? Pak Dedi ada nggak ya? Oh, ada Kadela nih, Kadela. Anaknya Pak Dedi. Udah jam 11 malam ya di situ ya? Iya Kak, Ah, udah jam 11. jam 11 malam di Papua. Jadi uniknya kelas ini tuh dari Sabang sampai Merauke ada. Dari Sabangnya siapa ya? Yang dari Unsiah aja ada, dari Unsiah, dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh ada, dari Papua ada, dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi meskipun kita beda-beda waktu, kita persingkat aja pertemuan kali ini. Ngobrolnya skip dulu. Sekarang lanjut ke materi nih. Tadi terkait informasi pemakai laporan keuangan. Selanjutnya tentang jenis-jenis perusahaan bisnis. Ada perseroan, ada persekutuan, ada perseorangan, ada persekutuan, ada perseroan. Kalau perseorangan berarti milik sendiri. Ya, contoh perusahaan warung, enggak ding. Misalkan apa ya? Yang perseorangan online shop. Nah, itu sekarang udah jadi tren besar tuh, online shop yang pemiliknya sendiri, terus juga belanja sendiri, jualan sendiri, itu perseorangan. Kalau persekutuan itu terdiri dari 2 orang atau lebih.
itu persekutuan. Kalau perseroan atau PT ya, itu untuk pemiliknya terdiri dari banyak orang yang disebut dengan pesaham. Nanti kalau untuk jenis-jenis mah bisa dibedah lagi lah ya. Yang ingin saya sampaikan lebih lanjut terkait ini nih, pengantar akuntansinya aja dikit. Tentang persamaan dasar akuntansi ini jangan dulu karena bakalan rumit. Saya mau yang ringan aja dulu deh. Pengenalan terkait ini, siklus akuntansi. Ini gambaran yang akan dipelajari sama teman-teman nantinya ya, terkait siklus akuntansi. Ini tuh tahapan ke berapa ya? Pertemuan ke 5 sekian lah. Dimulai dari analisis transaksi, menyiapkan jurnal, memasukkan jurnal ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, menyusun kertas kerja, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ada 5 sebetulnya, cuman yang dipakai nanti dipelajari itu hanya 3. 1 laporan laba rugi, 2 laporan perubahan ekuitas, 3 neraca, 4 laporan arus kas, 5 catatan atas laporan keuangan. Itu 5 laporan keuangan. Tapi yang dipelajari nanti hanya 3 di kelas ini, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Banyak kan jokes tentang akuntansi itu, neraca nggak balance, nggak pulang, nggak balance nangis gitu kan. Ya memang kenyataannya kayak gitu. Kalau nggak balance pasti nangis. Apalagi kalau kita diburu waktu, apalagi kita udah berhadapan dengan hal-hal pekerjaan yang ada di dunia nyata. Itu kalau nggak balance pasti nangis. Nyusun jurnal penutup, neraca saldo setelah jurnal penutup, jurnal pembalik. Ada yang baru tahu siklus akuntansi betapa panjangnya, betapa banyaknya? Ada yang baru tahu atau udah tahu tapi belum paham? Udah tahu, Kak. Udah paham belum? Oke. Lupa-lupa ingat sih. Lupa ingat. Ini adalah siklus akuntansi. Nggak perlu dipikirkan nantinya bakal kayak gimana. Karena nanti bakalan saya bimbing satu tahapan itu bakalan dibahas sedetail mungkin. Dari analisis transaksi sampai ke jadinya laporan keuangan pasti dibahas secara detail. Yang ini nggak perlu dipikirin, tapi cukup dibaca dan kenal aja dulu tentang tahapannya. Saya mau dibacakan oleh Kak siapa ya? Kak Joan Akawa. Kak Joan ada Kak Joan? Oke. Kak Joan. Boleh tolong dibaca terkait siklus akuntansi ini? Kelihatan nggak? Suaranya nggak ada Kak Joan. Halo Kak Joan yang nggak ada suaranya. Kak Joan nggak ada suaranya. Kayaknya mic-nya kurang baik tuh. Boleh dibaca oleh Kak Hikmah? Yang kelihatan aja ya sama saya. Kok ngeblur ya? Ya. Pertama dari transaksi, terus yang kedua menyiapkan jurnal umum, yang ketiga memasukkan jurnal umum ke buku besar, yang keempat menyusun neraca saldo, yang kelima menyusun jurnal penyesuaian, yang keenam menyusun kertas kerja,
Yang ke-7 menyusun neraca saldo yang disesuaikan. Yang ke-8 menyusun laporan keuangan. Yang ke-9 menyusun jurnal penutup. Yang ke-10 neraca saldo setelah jurnal penutup. Dan ke-8 jurnal pembalik. Oke, saya jelasin lagi. Untuk yang belum tahu dan yang sudah tahu pun, saya akan kasih tahu terkait siklus akuntansi itu apa. Siklus itu adalah rantai atau tahapan-tahapan dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi kalau ada yang nanya, siklus akuntansi itu apa? Ya udah, tinggal jawab, ya tahapan bikin laporan keuangan. Nggak perlu diperrumit. Jadi siklus akuntansi adalah bla 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 bla. Nggak usah. Kita bikin akuntansi itu sesimpel mungkin. Supaya di kampus kita dibikin pusing, tapi kalau bareng saya bikin simple. Siklus akuntansi ya. Mudah, tahapannya tinggal nganalisis, tinggal bikin jurnal, terus nanti posting ke buku besar, lalu nanti bikin pindah-pindah kan saldo akhirnya jadi neraca saldo. Lalu kita susun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu apa? Jurnal penyesuaian itu nantinya untuk menyesuaikan saldo yang sebenarnya itu berapa. Contoh, misalkan ya, karena di jurnal penyesuaian itu banyak yang ngeluh susah nganalisis. Padahal jurnal penyesuaian itu jurnal yang paling enak menurut saya daripada jurnal umum. Karena jurnal penyesuaian itu jurnalnya itu doang. Udah baku lagi. Kita tinggal hafalin doang. Tapi kalau jurnal umum, kita tergantung transaksi. Terus kita tergantung dari kondisi yang ada gitu kan. Transaksi dan kondisi. Kita mau jurnal apa. Tapi kalau jurnal penyesuaian kita hanya itu aja. Contoh, saldo kas di yang fisik 10 juta. Tapi di laporan pencatatan kita ada 9.500.000. Nah, 500 itu kita harus cari kemana. Contohnya ya, ini analogi. Kita harus cari kemana. Apakah memang terpakai? Kalau terpakai apa? Tapi kalau misalkan ada, berarti kita tinggal harus apakan di pencatatan kita. Jadi hubungannya di laporan akuntansi itu sebenarnya bukan hanya tentang catatan aja, tapi tentang bagaimana catatan kita harus sesuai dengan yang ada di yang sebenarnya. Kalau kas, berarti catatan tentang kas, saldo akhir kas, wajib sesuai dengan yang ada di fisiknya. Kalau misalkan saldo rekening di pencatatan kita dengan di pencatatan bank. Karena kan kita punya rekening bank ya untuk nyimpan uang perusahaan. Apakah sudah sama atau belum? Kalau belum, ini hubungannya dengan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu ternyata nggak serumit itu. Rekonsiliasi bank itu hal yang paling mudah dilakukan ternyata kalau di dunia pekerjaan. Tapi kalau di materi kelihatannya susah. Nah, nanti kita bakalan belajar juga tentang hal-hal seperti itu. Selanjutnya, di siklus akuntansi itu mereka punya hubungan, teman-teman. Dari mulai kita cara nganalisis harus benar, ya. Dari mulai kita cara jurnal harus benar. Benar itu dari kategorinya, benar dari segi nama akun, benar dari segi nominal, benar dari segi posisi akun debit dan kreditnya. Itu wajib benar. Kalau udah benar, nanti ke tahapan selanjutnya teman-teman cukup memindahkan nominal aja sebenarnya. Kunci utama bisa bikin laporan keuangan, cukup bisa bikin jurnal. Itu udah cukup. Dengan syarat tahapannya harus bisa juga gitu. Kalau misalkan tahapannya nggak hafal, jurnalnya jago, tapi tahapannya nggak hafal, tetap nggak bisa. Tahapannya hafal, tapi jurnalnya belum benar, tetap nggak bisa. Nah, sekarang dari rangkaian siklus akuntansi ini,
nanti yang akan lebih ditekankan adalah dari proses penjurnalan. Karena tahapan kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai terakhir, itu prosesnya hanya memindah-mindahkan angka saja dari apa yang sudah kita jurnal. Seperti itu teman-teman. Untuk materi pengantar di pertemuan 1. Untuk besok, kita ada materi baru lagi. Untuk materi, saya nggak akan nge-share sebelum pertemuan. Kenapa? Karena saya punya alasan sendiri. Apa alasannya? Supaya teman-teman nggak pusing mikir duluan. Jadi, cukup teman-teman itu memikirkan apa yang saya ucapkan aja. Apa yang saya katakan. Dan apa yang kita diskusikan di meeting. Jadi kalau nanti ada yang minta, kalau materinya di-share, nggak akan saya share duluan. Setelah pembelajaran baru saya share untuk dibaca ulang dan didiskusikan di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Ya, ikuti aturan mainnya. Mau nggak mau, terserah itu mah. agak galak ya. Oke. Tegas aja sih, bukan galak. Ya, memang harus kayak gitu kayaknya. Enggak deh, canda. Nanti di pertemuan kedua, tolong disiapkan. Disiapkan apa ya? Teman-teman, saya mau nanya dulu. Udah kebayang belum tentang materi kita selama 30 kali pertemuan ke depan? Dari pertemuan pertama ini, kita bakal ngapain? Dan kita bakal rame nggak ya? Gitu. Udah. Udah. Kalau orang yang belum kenal saya, pasti nganggapnya, apa sih itu? Akuntansi mudah. Akuntansi susah. Susah. Nanti bareng saya bakalan jadi Susah. Susahnya 3 kali lagi. susah. Enggak. Nanti bakalan jadi lebih mudah kok. Yakin aja. Ini udah pada ngantuk? Belum. Nanti saya nggak akan menjanjikan sesuatu yang manis-manis. Tapi saya bakalan kasih gambaran, belajar akuntansi itu pasti pusing. Pasti, itu hal yang pasti belajar akuntansi itu. Cuman, saya mau ngasih tahu, dan saya mau nanya coba. Kira-kira kalau misalkan kalau saya kasih tahu saya bisa akuntansi dari bayi, percaya nggak? Enggak kan? Nah, artinya belajar akuntansi itu kan perlu proses. Kalau misalkan teman-teman saat ini belum bisa, artinya ya udah emang belum bisa aja, bukan berarti nggak bisa. Yang perlu dilakuin cuman belajar sedikit-sedikit. Saya bisa paham akuntansi setelah saya belajar 8 tahun. Kalau misalkan akuntansi itu mudah, kayaknya nggak akan deh ada jurusan akuntansi. Jurusan S1 akuntansi 4 tahun kan? Kalau akuntansi mudah, sehari aja udah cukup kan? Kalau mudah. Artinya, kalau masih ada jurusan, kalau masih ada perkuliahan tentang akuntansi, masih ada kelas-kelas akuntansi, itu artinya akuntansi itu memang perlu dipelajari lebih lama secara kontinus dan memang gak bisa sekali langsung paham. Itu pengalaman saya. Kenapa saya bagikan? Bukan saya ria, bukan saya pengen sombong dan kayak pamer gitu ya, enggak. Tapi melihat fenomena-fenomena saat ini, mahasiswa-mahasiswa akuntansi itu, bahkan orang-orang terdekat saya pun udah lulus tapi nggak bisa bikin laporan keuangan. Itu sangat miris. Jangan sampai kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa punya penghasilan, karena kan
pendidikan, ya, korelasinya sama penghasilan, korelasinya sama identitas kita nantinya. Kita setelah lulus kuliah mau jadi apa? Kan kita nggak mau kita lulus kuliah disebut sama orang yang nggak kuliah dikatain kayak begini, ngapain kuliah? Tapi ujung-ujungnya nggak kerja, ujung-ujungnya nganggur. Jangan sampai kita dikatain kayak gitu sama orang yang nggak kuliah. Terus orang yang nggak kuliah menyombongkan dirinya, mending kayak gua gitu kan, nggak kuliah tapi ngasilin duit. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kita tunjukkan bahwa kita kuliah itu untuk mencapai sesuatu yang memang pantas kita dapatkan. Kita udah ngeluarin biaya, kita udah ngeluarin tenaga, jangan disia-siain. Itu mah terserah mah nggak mau diadopsi atau enggak gitu. Cuman berdasarkan yang saya alami, ketika saya memang betul-betul dalam proses pembelajaran, betul-betul dalam proses menimba ilmu, saya memang merasakan manfaatnya. Sebelum lulus, sebelum wisuda, saya udah diterima kerja dan saya udah ditarik kerja di perusahaan dulunya tempat penelitian saya. Dulunya tempat PKL saya waktu SMK. Dan saya sekarang bekerja di bank tersebut. Posisi akunting itu jabatan yang membanggakan buat saya. Sebagai apa? Saya lulusan akuntansi, saya jurusan akuntansi, saya bekerja di bidang yang serumpun. Itu membanggakan sekali teman-teman. Nanti kalian bisa rasain. Jadi, saya nitip. Ini bukan buat saya, bukan buat apa ya? Istilahnya bukan cuma ngomong doang, tapi coba diresapi dan diterapkan. Itu aja sih pesan saya di pertemuan pertama. Dan kalau misalkan teman-teman belum bisa dan belum ngerti apa yang saya maksud di pertemuan pertama ini, nanti bakalan kerasa. Pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Pembelajaran akuntansi pasti membosankan. Kalau nggak ada niat belajar dan males, pasti bosan. Pertemuan 2, 3, udah. Mendingan tidur, mendingan scroll TikTok. Jadi, intinya gitu aja di pertemuan pertama. Oke, perkenalkan lagi, saya Rizka. Saya orangnya apa adanya. Jadi nggak perlu jadi orang lain. Saya ngajarin kalian. Saya nggak jadi dosen, tapi saya jadi diri saya sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan apa yang saya alami. Itu aja paling. Ada yang mau ditanyakan dulu, atau ada yang mau diinstruksikan dulu, atau ada yang mau disampaikan, disanggah, boleh silakan. Boleh, Kak Anissa silakan. Kayaknya udah siap-siap on mic tuh. Mana ini hilang? Ada yang mau berbicara? Silakan, siapa? Boleh, Kak Siti Nur Fatimah. Jadi belajar akuntansi yang tadi tentang keuangannya kan ada 5 itu. Jadi cuma belajar 3 aja. 3 aja. Untuk dasar itu 3. Dasar itu 3. Karena kalau catatan atas laporan keuangan itu hasil proses audit. Kita belum ke audit. Laporan arus kas. Laporan arus kas itu masih terlalu berat apabila yang 3 itu belum dikuasai. Jadi nanti di akuntansi lanjutan, kalau teman-teman mau ikut lagi, yang akuntansi lanjutan itu pasti dipelajari secara full. Seperti itu. Kalau untuk pengantar, jadi nanti 3 aja. Jadi nanti setelah volume ini ada lanjutannya kan, Kak? Ada lanjutannya. Untuk pengantar 2, atau saya tuh nyebutnya akuntansi the next level gitu lah. Judulnya kayak gitu-gitu ya. Akuntansi the next level. Jadi itu akuntansi lanjutan. Rencananya saya buka itu di bulan Februari deh. Oh ya, pertengahan Februari untuk akuntansi lanjutan. Dan
kelas pajak ini bukan promosi tapi cuman FYI aja. Untuk yang mau ikut boleh gabung. Pajaknya di akhir Januari. Untuk akuntansi lanjutannya di pertengahan Februari. Karena apa? Karena untuk nge-spare waktu yang minimal volume ini, kalau ada yang mau ikut berarti udah terisi ilmu dasarnya kalau mau akuntansi lanjutan. Itu bisa berjalan beriringan karena jadwalnya beda. Begitu. Boleh deh. Oke. Kabarin aja ya Kak ya. Hah? Apa? Kabarin aja. Siap, pasti dikabarin kalau ada info-info terbaru. Jadwalnya beda ya Kak? Antara akuntansi pajak. Jadwalnya beda antara akuntansi pajak sama keuangan. Beda. Pokoknya setiap tahun tuh saya buka 3 kelas, akuntansi pengantara 1, akuntansi dasar, kemudian untuk perpajakan dan akuntansi lanjutan. Itu seminggu 2 hari ya. Jadwalnya malam semua. Yang pajak Senin Kamis, yang lanjutan itu Rabu Jumat. Yang lanjutan Rabu Jumat. Kita kebagian di hari Sabtu Minggu gitu. Jadi bisa berjalan beriringan. Ada spare waktu buat ngisi ilmu yang dari nolnya. Kalau ada yang mau ikut dan belajar bareng-bareng. Jadi intinya ilmu dasarnya dapat, ilmu pajaknya dapat, ilmu lanjutannya dapat. Karena yang saya rasain ternyata sebagai orang akuntansi bukan hanya dituntut bikin laporan keuangan doang, tapi dituntut ngerti pajaknya. Kita yang ngitung pajaknya. Kalau misalnya dari kita ngitung pajaknya salah, kita nggak update tarif, ya salah nanti juga pelaporannya. Di pelaporan akhir tahun kurang bayar. Kayak gitu. Jadi supaya ya antara akuntansi dengan pajak bisa berjalan beriringan, saya juga belajar lagi ternyata gitu. Sekolah lagi. Jadi harus upgrade terus ilmu. Walaupun saya udah kerja, udah lulus kuliah, tapi tetap saya juga masih belajar. Masih ingin sekolah lagi. Coming soon. PPAK dan S2 nanti insyaallah tahun depan. Mohon doanya. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Apakah sudah cukup untuk pertemuan malam ini? Cukup. Malam besok lanjut lagi kan? Iya, malam besok kita lanjut lagi pertemuan 2. Siap-siap ya. Kak besok. Ya apa? Kak besok bahas tentang apa Kak? Besok bahas tentang apa? Seperti yang udah saya sampaikan tadi, saya nggak akan kasih tahu sekarang. Tapi nanti materinya akan turun per pertemuan. Supaya apa? Supaya nggak bikin kalian bingung. Rata-rata orang yang dikasih materi duluan udah pusing duluan, jadi akhirnya malas buat belajar. Gitu. Kak maaf, tadi yang harus disiapkan buat besok apa aja ya Kak? Yang harus disiapkan buat besok catatan, karena wajib nulis. Catatan, kalau di saya biasanya saya suka nyebut paririmbon gitu. Paririmbon kayak orang Jawa, paririmbon. Jadi orang akuntansi itu dari yang awalnya saya nggak suka nulis, tapi setelah merasakan arti dari menulis, saya jadi nggak lupa lagi, nggak jadi pelupa gitu, jadi pengingat. Ketika saya ada hal yang lupa, ya tinggal buka-buka aja catatan sendiri. Jadi yang wajib bukan laptop, bukan handphone. Yang wajib adalah catatan. Kita belum ke hitung-hitungan, tapi masih ke konsep dasar. Nanti ada poin-poin yang wajib ditulis dan memang harus dipahami. Nanti kita diskusi. Saya nggak mau kalau diem-dieman kayak gini kayak yang lagi marahan. Diem-dieman aja gitu. Kebiasaan di kampus tuh masih dibawa-bawa. Kalian tuh kenapa sih?
entah memang mager gitu ya, biasanya malu orang-orang yang ikutan kelas terus nggak banyak ngomong tuh malu dilihat orang kalau mau nanya tuh, padahal nggak kenal ya. Anggap aja rumput. Itu aja palingnya untuk pertemuan malam ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang memang tidak berkenan, tapi inilah aku. Ya, tutor kalian ini tuh. Yang ada di flyer kelihatannya ini banget ya, berwibawa banget gitu kelihatannya, tapi aslinya enggak kok, aslinya barbar aku. Bisa jadi orang yang serius, bisa jadi orang yang bercanda, bisa jadi orang yang ya fleksibel. Nanti teman-teman bakalan ketemu saya selama 30 kali pertemuan, jangan bosan-bosan. Kalau teman-teman pengen diskusi, boleh, saya terbuka untuk diskusi, tapi khusus untuk materi dasar. Nanti tinggal konfirmasi aja ke WA. Nanti akan disambungkan ke saya. Untuk apa? Untuk diskusi. Misalkan di pertemuan 1 ada yang gak dipahami, pertemuan 2 ada yang gak dipahami. Kalau nanyanya malu di room meeting, nanti bisa personal chat. Grup sengaja tidak saya buka karena kalau dibuka itu suka riuh gitu. Jadi informasi-informasi itu ketumpuk. Jadi itu ya, sesuai yang sudah disampaikan, grup tidak dibuka, dan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya terbuka. Seperti itu. Menyambungkan kembali. Ya. Jika tidak ada lagi hal yang ditanyakan, dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan, oke. Untuk pertemuan malam ini, pertemuan pertama, mudah-mudahan bisa berkenan di hati teman-teman dan mudah-mudahan bisa diterima. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa besok malam. Kita ketemu lagi di materi akuntansi yang lebih seru lagi, lebih membosankan lagi. Kenapa saya tidak berkata manis? Karena akuntansi memang seperti itu kenyataan. Jadi yang harus diperbaiki itu bukan materi akuntansinya, tapi minat kita terhadap akuntansi. Oke, siap? Saya untuk terakhir saya mau dengar suaranya ini masih ada atau enggak sih sebenarnya? Coba on cam lagi. Ada. Heran aku. Agak aman. Mulai melek. Ini kebayang kalian tuh cuma dengerin aku ngomong kayak gini aja gitu ya. Ini dong. Nggak mau gitu ngobrol sama orang yang terkenal. Aduh. Ada yang lebih terkenal di sini, ada konten kreator. Siapa ya? Lupa lagi aku namanya ya. Ada konten kreator yang memang terkenal, Kak Maudi. Kak Maudi ada nggak? Ini dia. Ada yang lebih terkenal dari aku, guys. Beliau adalah konten kreator, YouTuber dengan 10 juta subscriber, aku lihat. Cah, ikutan kelas akuntansi dan beliau tuh dari Garut, Kak. Dari mana? Aku mau tahu dong. Dari Garut, Kak. Mic-nya nggak ada dari tadi tuh ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita kenalan di belakang layar. Aku juga dari Garut aslinya, tapi sekarang ada di Karawang. Dari Limbangan. Waduh, meet up ini mah. Kalau mau. Oke, itu aja. Paling ya, salam kenal dari saya. Ya, udah itu aja. Selamat istirahat. Di Papua udah jam 11:30, di Kalimantan udah jam 10:30, di kita di WIB udah jam 9:30. Waktunya kita bobo, kita lanjutin lagi materi akuntansinya dan ngobrol-ngobrolnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dan jangan bosan-bosan buat ikut saya. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, terima kasih Kak. Siap, sama-sama. Makasih Kak. Iya, dadah. Aku izin tutup ya. Makasih ya. Oke.